Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dalam pembelajaran matematika peminatan. Kali ini kita akan membahas mengenai teorema faktor. Minggu lalu kita sudah membahas mengenai teorema sisa, hari ini adalah teorema faktor. Mendengar kata faktor, tentu kalian sudah sering menggunakannya sejak zaman SD dulu ya. Sekarang yang kita bahas adalah faktor dari suatu polinomial. Jadi, suatu polinomial yang membagi habis polinomial akan dikatakan faktor dari polinomial yang dibagi. Jadi, dalam hal ini membagi habis itu sisanya 0. Sehingga teorinya adalah misal fx suatu polinomial, x min k merupakan faktor dari fx jika nilai fk sama dengan 0. Jadi, sesuatu dikatakan faktor ketika dimasukkan nilainya hasilnya sama dengan 0. Untuk mencari nilai, kalian bisa menggunakan cara substitusi, menggunakan Horner atau menggunakan teorema sisa ya. Semua bisa kita cari. Contoh, tentukan faktor dari 2x kuadrat dikurangi 7x dikurangi 15. Mungkin kalau menggunakan cara biasa ini gampang sekali. 2x kuadrat min 7x kurang 15 difaktorkan seperti biasa ya. Ini 2x per 2 dikali hasilnya min 15 dijumlah hasilnya min 7 berapa? Ya, berapa itu? Maaf, ini bukan min 15 tapi min 30. 7 berarti min 10 dan 3 kan. Nih, maka langsung ketemu hasilnya. Dicoret berarti ini x min 5 2x plus 3. Jadi faktor dari ini adalah ini. Namun permasalahannya, jika kita dihadapkan pada suatu polinomial, misalnya ada x pangkat 3, misal ini x pangkat 4 tambah x pangkat 5 tambah x pangkat 3 dikurangi 2x dikurangi 2x kuadrat ditambah 5x dikurangi 10 sama dengan 0. Coba faktorkan ini. Bisa apa tidak? Nah, ini kan sulit ya kalau difaktorkan secara manual ini. Sehingga kita menggunakan teorema faktor untuk menyelesaikan pemfaktoran secara yang dalam bentuk polinomial. Sekarang kita coba saja yang 2x kuadrat min 7x min 15 menggunakan cara polinomial. Yang pertama, kalian lihat, ini yang konstantanya kan min 15. Kita cari faktor dari min 15 itu berapa. Jadi yang bisa dikalikan hasil min 15 kan faktornya itu plus minus 1, plus minus 3, plus minus 5. Kenapa dikatakan ini? Oh ya, ada juga plus minus 15 ya. Jadi bisa 1 kali 15, 1 kali min 15, min 15. 1 kali min 15, min 1 kali 15, bisa 3 kali min 5, dan seterusnya, sehingga angka-angka ini itu merupakan kemungkinan faktor dari min 15. Dan untuk mengerjakan ini kita menggunakan cara Horner. Kita lihat, kita nyoba-nyoba dulu. Ini 2, min 7, min 15. Sekarang coba kita bahas, kita ambil dari ini 1 dulu ya. Kita masukkan aja. Kalau kalian langsung beruntung berarti bisa menemukan. Saya mulai ini dari min 1 2, ini 2, terus ini min 2, min 9, 9, 6. Kok hasilnya 6? 6 itu bukan 0 kan? Jadi dikatakan faktor jika hasilnya 0. Ini bukan 0 karena bukan 0. Jadi ini bukan faktornya. Nyari lagi 2 min 7 min 15. Kita cari 1. Ini 2 min 5 min 5 min 20. Ini juga bukan 0, jadi ini bukan faktor. Oke, pencarian masih terus berlanjut. Ini ada 2 min 7 min 15. Ini kan plus minus 3, kita ambil min 3 dulu. Berarti ini 2 min 6 min 13. Lalu ini 39. Hasilnya bukan 0 kan?
ya, negatif 24 juga bukan 0, sehingga ini bukan juga. Oh, ternyata pencarian harus terus berlanjut lagi. 2 min 7 min 15, tadi kan min 3 sudah, kita nyoba yang 3. 2, 6, min 1, ini min 3, ini min 18, ini juga bukan lagi. Oh ya, oke, berarti masih lanjut. Kita cari sampai nemu 2 min 7 min 15. Jadi misalnya kalian punya feeling yang bagus, tidak harus diurut, langsung aja dicari yang biar hasilnya 0. Ini min 5 ya. 2 min 10 min 17 min 85. Oh, hasilnya negatif 100. Oh, bukan juga ya. Ternyata ada 5 tahapan kita belum menemukan lagi. Kita cari tahapan yang lain. Berarti yang belum ada angka berapa? Yang belum adalah angka 5, positif 5. Kita coba, semoga ini jadi. 2, 10, 3, 15, 0. Nah, ini yang dinamakan faktor. Jadi inilah menghasilkan sisa 0, sehingga kesimpulannya, kan ini berarti apanya? Ini K-nya kan? Ini K-nya. Sehingga K sama dengan 5 adalah faktor dari polinomial tersebut. Kita nemu, sehingga kan tadi teorinya apa? X kurangi K, berarti X dikurangi K, K-nya berapa? 5, adalah faktor dari 2x kuadrat min 7x min 15. Sedangkan apakah ada faktor yang lain? Ada faktor yang lain. Sedangkan faktor yang lain adalah ini. Kalian bisa melihat dari yang bawah. Ini menunjukkan konstanta, ini menunjukkan x kan, diurut kayak waktu itu. Berarti berapa? 2x plus 3. Jadi tadi soalnya apa? 2x kuadrat min 7x min 15, faktornya adalah ada 2, yaitu apa? X min 5 dan 2x plus 3. Ini nggak harus ditulis seperti ini ya, bisa kalian tulis mendatar atau ditulis saja X min 5 2x plus 3. Kita cocokkan dengan cara yang tadi itu. Sama apa tidak? Nah, kan sama. Tadi kita menggunakan cara manual ya. Ini hasilnya X min 5 2x plus 3, ini sama persis. Ini adalah faktor dari polinomial ini. Tapi ini kan polinomial yang sederhana. Jadi nanti permasalahannya adalah ketika kalian dihadapkan pada polinomial yang bertingkat seperti ini, yang pangkatnya itu lebih dari 2, maka memfaktorkannya akan susah jika menggunakan cara manual seperti ini. Sehingga tahapan-tahapannya adalah menggunakan cara yang panjang ini. Pertama, tadi kalian mencari dulu faktor dari konstantanya, dicoba-coba angkanya sampai menemukan hasilnya harus 0. Ketika sudah 0, kita eksekusi, berarti ini kan sebagai K. Jadi X min K, berarti X min 5 adalah faktor. Sedangkan faktor linear yang lain, kalian bisa cari dari hasil yang di bawahnya ini. Ini berarti C, konstantanya ini X-nya, jadi 2X plus 3. Jadi faktornya ada 2, yaitu ini dan ini. Baik, terima kasih. Soal berikutnya di video selanjutnya. Kita berjumpa dalam soal nomor 2. Sekarang kita akan belajar bersama menentukan faktor-faktor dari polinomial berikut. Seperti yang Bu Amar contohkan tadi ya, yang tadi itu faktornya sangat simpel. Nah, sekarang polinomialnya yang seperti ini, bagaimana cara mencari faktornya? Ya, kita lihat di belakang ini kan ada 24. Faktornya berapa? Kemungkinannya bisa plus minus 1, plus minus 2 kan, 2 bisa 2 kali 12. Plus minus 3 bisa, plus minus 4 juga bisa, 4 kali 6 dan lain-lain. Plus minus 6, plus minus 8, terakhir plus minus 12, ada lagi plus minus 24. Nah, ini tuh maksudnya bilangan-bilangan yang ketika dikalikan hasilnya 24 gitu kan, ini faktornya. Nah, dari semua kemungkinan ini, kalau belum terbiasa, kalian bisa nyoba di oret-oretan ya. Sama seperti yang tadi ini. Ini kan tadi contohnya kita mencoba berbagai macam kemungkinan sehingga nemu. Nah, namun coba semoga kemungkinan kita kali ini langsung nemu ya. Jadi bisa cepat.
kita menggunakan cara Horner. 1, negatif 2, negatif 13, 14, 24. Oke, coba. Dari kemungkinan angka-angka berikut, saya akan memilih bilangan, saya coba negatif 1. Semoga langsung 0. Kalau 0 berarti alhamdulillah saya beruntung. Ini 1, ini min 1 ya. Ini kita ditambah. Ini min 3, ini 3, ini negatif 10. Ini 10, ini 24, ini negatif 24, ini 0. Yeay. Alhamdulillah langsung menemukan 0. Sehingga kita udah menemukan ini apa? Ini X min K, berarti ini X min 1, X plus 1 merupakan faktor. Kita coba lagi, letakkan di bawahnya. Sekarang coba lagi milih di antara angka-angka ini yang mengisi ini biar jadinya 0 berapa? Ya, saya akan memilih angka 4. Semoga faktor ya. 1, 4, ini 1, ini 4, ini negatif 6, lalu ini berapa? Negatif 24. Oh, ini 0 lagi. Alhamdulillah nemu lagi ya. Jadi kita udah nemukan faktornya. Nah, yang belum adalah ini juga bisa kita cari lagi sampai nemu 0, atau enggak misal ini kan bentuknya X kuadrat ya, jadi kita bisa langsung saja menggunakan pemfaktoran biasa. Kita tulis dulu ya. Jadi faktor dari polinomial tersebut adalah, kan ini K-nya, ini K, ini K. Sedangkan tadi faktornya kan apa? X min K loh ya ini. Berarti X min 1, langsung aja ya, X plus 1, terus ini X min 4. Nah, yang ini kan kita lihat di bawah ini kan, ini boleh dilanjutkan sekali lagi, boleh kalian memilih ini bilangan, tapi mungkin agak lama memilihnya. Jadi ini langsung saya faktorkan menggunakan cara biasa. Ini kan C, ini X, ini berarti X kuadrat, sehingga jadinya E kuadrat plus X min 6. Nah, ini bisa difaktorkan secara manual kan. Ini apa faktornya? Dikali hasilnya min 6 dijumlah 1. Ya, berapakah itu? Dua bilangan yang dikalikan hasilnya negatif 6 dijumlah hasilnya 1. Ya, 3 sama negatif 2 ya. Berarti ini X plus 3, X min 2. Kita cek, X kuadrat min 2X plus 3X adalah plus X. 3 kali min 2 min 6. Nah, tulis lagi. Jadi faktor-faktornya dari polinomial ini ada 4, yaitu ini ya, ketemu deh jawabannya adalah ini. Bisa dipahami ya. Nanti kalau belum paham silahkan tanya dan jawab ke saya boleh. Terima kasih. Soal nomor 3 ini sudah mulai dikembangkan. Jadi diketahui polinomial ini habis dibagi X min 5. Salah satu faktor linear lainnya adalah, kata-kata habis dibagi di sini menunjukkan bahwa X min 5 adalah faktor dari polinomial tersebut. Kenapa? Karena ketika habis dibagi adalah sisanya 0. Nah, yang nilainya 0 itu merupakan faktor dari suatu polinomial. Tadi teorinya seperti itu. Sehingga kita bisa mencari nilai P. Nilai P-nya kita menggunakan Horner saja ya. 2 negatif P, negatif 28, 15. Kita udah menemukan kan tadi X min 5. X min 5 itu salah satu atau habis dibagi. Nah, kayak biasanya kan ini X min 5 sama dengan 0, X sama dengan 5. Berarti K-nya 5 kan? Nah, ini K-nya 5, letakkan di sini. Ini 2, ini 10, ini min P ditambah 10, ini negatif 5P ditambah 50. Nih, negatif 28 ditambah negatif 5P tambah 50, berarti kan negatif 5P-nya tetap. Terus ini negatif 28 ditambah 50, berarti ini positif 22. Kalau udah dikalikan, negatif 5P kali 5, berarti negatif 25P. 22 kali 5, 110. Dijumlah, berarti negatif 25P ditambah 110 tambah 15, 125. Sama dengan 0. Why? Kenapa sama dengan 0? Tadi karena apa? Habis membagi.
atau habis dibagi sehingga sisanya 0 gitu. Nah ini berarti pindah aja ya, min 25P sama dengan negatif 125, P sama dengan negatif 125 dibagi negatif 25, P sama dengan 5. Ya kita baru mencari P nya saja, yang dicari apa sih? Yang dicari dari faktor yang lain. Nah untuk mencari faktor yang lain kita bisa nyambung dari sini nih. Tadi kan dilanjutkan lagi yang ini bawahnya. Nah ini nilai P nya sudah ada, sehingga langsung saya ganti saja ya nilai P nya. Ini jadinya, ini disambung saja, tapi kita ganti P nya di bawah. 2, min 5 tambah 10, 5. Min 5 kali 5, 25 tambah 2, 2 adalah negatif 3. Nah berarti kan ini kan hasilnya. Ini sih bisa difaktorkan secara manual, atau kalian mau pakai cara lain boleh. Ini faktorkan manual saja bisa. Ini kan selaras sama ini kan, berarti ini C, ini X kuadrat, sehingga jadi 2X kuadrat ditambah 5X min 3 sama dengan 0. Faktorkan manual saja ya. Nih 2X ini plus min, yang dikali yang dijumlah, yang dikali hasilnya min 3 kali 2 yaitu min 6, dijumlah hasilnya 5. Berapa angkanya? 2 bilangan yang dikali hasilnya min 6 dijumlah hasilnya 5. Ya, min 5 dan berapa? Oke, min 1 ya, min 1 sama 6. Ini min 1, ini plus 6. Ya ini jangan lupa per 2. Coret. Berarti ini 2x min 1, x plus 3. Nah, yang berarti kesimpulannya apa? Jadi faktor-faktor dari polinomial fx adalah, yang jelas x min 5 kan tadi sudah ada, terus kita nemu lagi ini 2x min 1 sama x plus 3. Ini jawabannya, tapi yang dicari salah satu faktor. Berarti yang ada yang mana tadi? Apakah A ada? Enggak. B enggak ada. Yang ada yang mana ini? C. Berarti kita pilih jawabannya adalah C. Next, nomor 4. Tipenya berbeda lagi dengan yang nomor 3 tadi. Jika E kuadrat dikurangi 2x dikurangi 8 merupakan faktor dari polinomial ini, maka nilai A ditambah B adalah, ya, kata-kata faktor di sini menunjukkan bahwa sisanya sama dengan 0. Jadi kita bisa menggunakan cara Horner. Namun untuk menggunakan cara Horner kita butuh K di sini kan. Nah, K-nya diambil dari mana? Nah, ambilnya dari sini. Karena ini adalah faktornya. Jadi faktornya kan tadi X min K. Nah ini difaktorkan dulu, nanti ketemu angkanya. Kita faktorkan dulu. Ada X kuadrat dikurangi 2X ditambah 8. Faktornya apa? X dikali hasilnya. Maaf ini negatif ya. Ya, udah dikali hasilnya negatif 8 dijumlah hasilnya negatif 2. Berarti X plus 2, X min 4. Ini X plus 2 sama dengan 0, X sama dengan min 2, X min 4 sama dengan 0, X sama dengan 4. Kalau sudah, ini K-nya min 2, ini K-nya 4. Kita pakai Horner, ini dihornerkan. Berarti 1, negatif 5, negatif 6, A, B. Nah, kalau sudah, ini kan K. K-nya mana? Kita ambil yang min 2 dulu, taruh sini. Berarti ini 1, negatif 2, negatif 7, 14. Oke, yang Hornernya belum lancar, silahkan dipelajari lagi ya cara menghitung Horner. Ini 8, ini min 16, ini min 16 ditambah A, 28 min 2A ya. Dijumlah jadinya min 2A plus B plus 2. Ya, maaf ini bukan 28 tapi 32. Sama dengan 0. Ini tak urutkan dari yang A nya taruh depan. Jadi ini min 2A ditambah B sama dengan negatif 32.
ketemu persamaan 1. Next masih dengan Horner yang tadi, kita tulis lagi 1 negatif 5 negatif 6 AB. Ininya 4. 1 4 negatif 1 negatif 4 negatif 10 negatif 40 negatif 40 ditambah A 100 negatif 160 ditambah 4A dijumlah jadinya apa? 4A ditambah B 160 dikurangi 160 sama dengan 0. 4A ditambah B sama dengan 160. Ini persamaan yang kedua. Kalau udah dalam matematika, kalau ada dua persamaan, maka penyelesaiannya menggunakan cara eliminasi. Negatif 2A ditambah B sama dengan negatif 32. 4A ditambah B sama dengan 160. Agar hilang, kita eliminasi B-nya saja, berarti dikurangi. Min 2A min 4A berarti min 6A. Ini negatif 192. A sama dengan negatif 192 dibagi negatif 6. A sama dengan 32. Untuk mencari B, kita pakai substitusi. Negatif 2A ditambah B sama dengan negatif 32. Negatif 2 kali 32 ditambah B sama dengan negatif 32. Negatif 64 ditambah B sama dengan negatif 32. B sama dengan negatif 32 ditambah 64. B sama dengan 32. Pertanyaannya apa? Nilai A ditambah B. Jadi nilai A ditambah B adalah 32 ditambah 32 sama dengan 64. Ya, selesai. Kita lanjut soal nomor 5. Semakin banyak soal yang dibahas, semoga semakin paham. Walaupun pusing tidak apa-apa, pusing cuma sebentar habis itu paham ya. Karena memang pada dasarnya manusia belajar itu mengalami pusing. Nah, dari pusing itu akan berubah menjadi transfer ilmu. Jadi nikmatilah masa-masa belajar yang pusing, tapi nanti kita akan dapat ilmunya. Baik, soal nomor 5. Suatu suku banyak fx dibagi oleh x min 3 sisa 8 dan dibagi x plus 3, dan x plus 3 adalah faktor dari fx. Jika fx dibagi x kuadrat min 9, sisanya adalah. Ya, jadi kalau kita lihat soal nomor 5 ini mengandung dua materi kan. Ada materi faktor dan juga ada materi sisa. Berarti ini soal tentang, terus dulu, ini penyelesaian. Kalau martabak ada rasa kombinasinya ya. Kalau ini juga ada kombinasinya. Jadi ini kombinasi antara teorema sisa yang kemarin dan teorema faktor. Kita menggunakan teorema sisa nanti. Tapi kita punya faktor di sini. Coba kita lihat. Saya tuliskan, berarti fx dibagi x min 3 sisa 8. Kalimatnya seperti apa? Berarti kan kemarin teorema sisanya itu bagaimana, masih ingat? Next, ini teorema sisa yang kemarin ya. Berarti kalau fx dibagi x min k ditulis SFK. Berarti ini fx dibagi x min 3 sisa 8 ditulis FK. FK-nya berarti F3 sama dengan 8. Lalu kalian juga harus mengingat kembali teorema sisa yang ketiga. Nih. SX ditulis dengan SA dan SB, di mana SA itu PA tambah Q, SB PB tambah Q. Berarti kalau maafkan ini F3 ya. F3 sama dengan 8 berarti sama aja. Berarti A-nya 3. 3P ditambah Q sama dengan 8. Persamaan pertama. Lalu kita lihat. Ini kan Fx dibagi X plus 3. Di mana X plus 3 itu faktor dari Fx. Karena faktor berarti apa akibatnya? Sisa sama dengan 0. Berarti ini bisa kita tulis F negatif 3 sama dengan 0. Paham? Berarti ini negatif 3P ditambah Q sama dengan 0. Kita punya persamaan ini. Oh ya, maaf, ada yang terlewat nih. Tadi ketika kita membaca soal ada x kuadrat min 9.
Ini kita harus apakan dulu kemarin, tahapannya difaktorkan dulu. Karena sudah terlanjur, saya faktorkan aja ya. Ini faktornya apa? X plus 3, X min 3. Oh, ini memuat ini sama ini. Berarti kita bisa memakai F3 dan F min 3. Jadi kita bisa pakai eliminasi. Ini dan ini kan, karena X plus 3-nya ada, X min 3-nya juga ada. Berarti 3P ditambah Q sama dengan 8, negatif 3P ditambah Q sama dengan, ini 0, maaf ini 0. Ya, kita kurangkan. Berarti 8 kurangi 0, 8. Q kurangi Q habis. 3P dikurangi min 3P sama aja 6P. P sama dengan 8 per 6 alias dibagi 4 semua. I bagi 2 semua, ini 4. Ini 3, oh P-nya 4 per 3. Sekarang untuk mencari Q, diapakan? Disubstitusi. Kemana? Ke sini juga boleh, ke ini juga boleh ya. Lihat saja, 3P ditambah Q sama dengan 8. 3 kali 4 per 3 tambah Q sama dengan 8. Ini coret, ini 4 tambah Q sama dengan 8. Q sama dengan 8 kurangi 4. Q sama dengan 4. Jadi Fx dibagi X kuadrat min 9, sisanya apa rumusnya? Berdasarkan teorema, rumusnya ini kan, Fx tambah Q, Px ditambah Q, di mana P-nya 4 per 3X ditambah Q-nya 4. Ya, inilah soal antara teorema sisa dan teorema faktor yang digabungkan. Jadi teorema faktor, maka ini di sini faktor, maka sisanya 0 ya. Jadi memang sering keluar seperti ini ya anak-anak semuanya. Kalau belum paham silahkan tanya. Boleh tanya dengan teman atau tanya dengan Bu Amanda langsung. Terima kasih. Selanjutnya soal nomor 6. Bismillah, mari kita simak baik-baik. Suku banyak Fx dibagi oleh 2x plus 3 sisa 9. Dan e kuadrat ditambah 3e kurangi 4 adalah faktor dari Fx. Sisa pembagian Fx oleh ini adalah, ya ini juga merupakan kombinasi antara teorema faktor dan teorema sisa lagi. Ya, langkah pertama kita harus mengacu ke soal dulu ya. Jadi soal ini kita faktorkan dulu. Faktornya berapa? Nah, kita coret-coret aja di sini biar berarti 2e kuadrat plus x min 3. Kita faktorkan. Faktornya apa? 2x dibagi 2 ya, dikali hasilnya min 6, dijumlah hasilnya 1 berapa? Min 2 dan 3. Ini min 2, ini plus 3. Ini coret-coret berarti ini x min 1, 2x plus 3 ya. Saya letakkan di sini. X min 1, 2x plus 3. Itu artinya kita butuh F1 kan, dan F ini berapa? Berarti itu kan 2x plus 3 sama dengan 0, 2x sama dengan min 3, x sama dengan negatif 3 per 2. Ini berarti F min 3 per 2. Kita butuh ini. Sekarang kita lihat nih. Berarti Fx dibagi 2x plus 3 sisa 9. Maka ini berbunyi F min 3 per 2. Ini kan 2 per 3 plus 2x plus 3 sama dengan 0. Berarti 2x sama dengan negatif 3. X sama dengan negatif 3 per 2 sama dengan 9 ini ya. Ini pakai yang tadi. Berarti ini PA plus Q. Berarti ini min 3 per 2. P ditambah Q sama dengan 9. Persamaan 1. Lalu yang ini Fx dibagi e kuadrat ditambah 3x dikurangi 4. Ini tuh faktor dari Fx. Berarti apa? Faktor dari Fx berarti nanti sisanya sama dengan 0. Sekarang ini juga harus difaktorkan dulu. Kalau ini mudah, x sama x dikali hasilnya min 4 dijumlah 1. Berapakah itu? Berarti ini ada 1 sama 4 ya. Nah, biar ini positif berarti ini positif, ini negatif. Di sini kita punya F1 dan
F negatif 4. Yang dibutuhkan di pertanyaan soal kan F1, berarti yang kita pakai ini saja. Ini nggak usah dipakai. Kita fokus ke sini, dipakailah. Berarti F1 sama dengan sisa kan? Sisanya berapa? 0. Berarti ini 1P tambah Q sama dengan 0, atau ini P tambah Q sama dengan 0. Persamaan kedua. Lalu dieliminasi lagi. Min 3/2P tambah Q sama dengan 9 ya, yang tadi ditulis. P ditambah Q sama dengan 0. Kita kurangkan, 9 kurangi 0, 9. Q kurang Q hilang. Sekarang yang ini nih. Min 3/2P dikurangi P. Berarti ini 2, ini min 3, ini disamakan penyebutnya 1 kan. 2 kali 1, 2 kali min P, min 2P. Ini ada P nya loh. Berarti ini min 5/2P. Min 5/2P. P sama dengan ini kali silang ke sana. Min 5P sama dengan kali silang 18. P sama dengan min 18/5 ya. Pindah sini min 5 nya membagi. Baru ketemu P nya. Untuk mencari Q disubstitusi. Enak pakai ini nih. P ditambah Q sama dengan 0. Min 18/5 tambah Q sama dengan 0. Q sama dengan 18/5. Oh iya, sudah ketemu. Jadi sisanya adalah PX ditambah Q. PX nya P nya min 18/5X ditambah Q 18/5. Ya, selesai nomor 6. Baik anak-anak, itu soal-soal tentang teorema faktor. Ada 6 jenis tipe soal, dan sebenarnya juga mungkin masih banyak lagi, bisa dipelajari lagi. Dan materi kita hampir selesai, karena nanti setelah teorema faktor kita masih ada satu materi lagi, yaitu persamaan polinomial. Mohon disimak baik-baik dulu ya. Jika ada yang tidak paham silahkan ditanyakan. Terima kasih. Sukses selalu untuk kita semuanya. Amin ya robbal alamin.